Dia bercerita siapa itu Samiri. Samiri itu seorang anak yang diinginkan lahir orang tua. Ada orang tua ya Pak ya, yang sangat menginginkan anaknya. Udah mencoba ke apapun, ke dokter manapun, ke tabib manapun, nggak punya anak aja. Sehingga manusia itu kan Adam dan Hawa ya. Anaknya aja belum lahir ketika digoda sama setan. Sementara setan sama iblis saja kan, bahasan kita yang lalu kan, iblis itu kan sifatnya kan baru membantah gitu ya, membantah, masih pasif kan. Kalau sudah setan itu sifatnya sudah membunuh, mengajak itu. Ada objek yang ada bukan individual tapi sudah sifatnya aktif itu. Nah, itu mereka menggodanya itu seperti orang dagang saja. Jadi, kalau bisa untung besar, nggak bisa untung kecil, enggak apa-apa. Kalau nggak bisa pakpuk tapi rusak ininya, nggak apa-apa gitu. Pokoknya gitu aja. Intinya larinya ke sana. Dan saya meyakini juga mungkin itu juga skenario Allah. Gitu. Jadi kalau nyawa itu sudah di tenggorokan, orang itu sudah diperlihatkan. Jadi sudah nggak laku lagi mau tobat. Oh, kamu sudah lihat kok, sudah tahu bakal kemana gitu ya. Atub al-an faqad asaita qabla. Baru sekarang. Mestinya kemarin di atas sebelumnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita yang pada minggu lalu kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-50. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arif ya, bahwa pada minggu lalu kita sudah membahas ayat 48 sampai 50 yang pada intinya mengingatkan kembali kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel yang diingatkan di sini adalah kaum Bani Israel yang berada di Madinah ya, yang menjadi sasaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW, karena Al-Baqarah ini turun di Madinah. Kaum Bani Israel di Madinah itu diingatkan oleh ayat-ayat kita ini tentang kejadian-kejadian yang berlaku kepada leluhur-leluhurnya Bani Israel pada zaman sebelumnya, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa mereka diingatkan bahwa begitu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada mereka, dan juga banyak cobaan, banyak pelajaran yang harusnya mereka semua ambil dari kejadian-kejadian yang menimpa pada nenek moyang mereka, Bani Israel. Dan pada minggu yang lalu juga sudah disebutkan bahwa diingatkan bahwa mereka untuk ingat pada suatu hari yang pada hari itu tidak ada yang bisa membela diri mereka. Mereka tidak bisa membela diri, tidak bisa melakukan memberikan hujah karena bukti akan sedemikian kuat. Kitab catatan itu sudah tidak bisa terbantahkan, semuanya tercatat secara detail. Tidak ada yang bisa menjadi pengacara di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti. Walaupun banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang mungkin sebagian Bani Israel mengatakan merasa aku pasti akan dibela oleh nabi-nabi yang satu kaum dengan aku gitu ya.
Di sini ditegaskan bahwa tidak akan bisa nabi-nabi itu juga membantu mereka kalau mereka kufur terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW pada zaman Nabi hijrah ke Madinah, ya. Dan juga tidak ada siapapun yang bisa menolong. Ya, jadi tidak bisa juga memberikan tebusan, tidak bisa membela diri, tidak bisa ada siapapun yang membela, dan tidak bisa memberikan tebusan, dan tidak bisa ada siapapun yang menolong pada hari itu. Jadi diingatkan pada hari itu, dan kemudian mulai pada ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan satu persatu beberapa nikmat yang pernah disampaikan, pernah diberikan kepada Bani Israel ini, yang pada minggu lalu yang disebutkan adalah ketika pada ayat 49, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman menyelamatkan Bani Israel itu dari pasukan Fir'aun yang sebelumnya sudah menyiksa kaum Bani Israel ini selama pemerintahan Fir'aun itu. Anak-anak laki mereka disembelih, yudzabbihuna abna'akum, disembelih laki-lakinya, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Dan ini disebutkan di sini sebagai bala min rabbikum, ujian, cobaan dari Tuhanmu yang besar, gitu ya. Bahwa mereka suruh mengingat bahwa bagaimana kondisi Bani Israel ketika di dalam kekuasaan Fir'aun itu benar-benar berat ujiannya. Yang laki disembelih, yang perempuan dibiarkan hidup. Dan ini berlangsung cukup lama, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pada ayat yang ke-50 disebutkan nikmat yang berikutnya adalah wa id faraqna bikumul bahra. Ingatlah ketika kami membelah lautan. Fa anjainakum, dan kami menyelamatkan kamu, dan bukan hanya menyelamatkan kamu Bani Israel, tapi juga menenggelamkan pasukan-pasukan Fir'aun. Wa antum tandurun, dan kamu melihat dengan mata kepalamu kejadian yang begitu luar biasa itu. Ketika pasukan atau pengikut Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun yang jumlahnya jauh lebih besar, dan kemudian mentok di tepian Laut Merah. Tidak ada lagi jalan mau kemana, mau lari kemana, tidak ada jalan lagi. Bahkan sebagian dari pengikut Nabi Musa ini bilang, wah udah kami mati nih, kita binasa ini. Nabi Musa mengatakan dengan keyakinan yang kalla, tidak, inna ma'ya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Tuhanku tidak akan membiarkan kita ini binasa. Keyakinannya Nabi Musa pada saat itu luar biasa, dan kemudian benar turun perintah untuk memukulkan tongkatnya ke tanah, dan Laut Merah itu terbelah untuk bisa para pengikut Nabi Musa itu menyeberangi Laut Merah itu. Dan ketika pasukan Fir'aun juga ikut mengikuti jalur laut yang dibelah itu, Allah menutup kembali laut itu, dan semua mereka tenggelam dan binasa. Nah, ini Allah mengingatkan Bani Israel ini tentang bagaimana nenek moyang mereka itu diselamatkan oleh Allah dengan sebuah kejadian yang luar biasa. Kejadian yang tidak bisa
dipungkiri gitu ya, karena mereka sendiri melihat dan tidak mungkin ini manusia bisa melakukan hal yang seperti itu. Ini menariknya salah satu tadi karena saya sebut bagaimana respon Nabi Musa ya, ketika terdesak tidak ada jalan lain. Nabi Musa begitu yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan dia sendirian, tidak akan membiarkan dia dan pengikutnya itu binasa. Yang diucapkan oleh Nabi Musa adalah kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Beda dengan Nabi Muhammad SAW ketika terdesak bersama Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, musuh sudah di depan gua, sudah tinggal selangkah lagi, ini kalau nalar manusia biasa pasti akan takut. Sebagaimana juga Sayyidina Abu Bakar takut pada saat itu. Melihat ini gimana nih di depan mata ini. Tapi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Beda dengan Nabi Musa tadi ya. Inna ma'ya, bersamaku. Nabi mengajak semua bersama kita gitu. Itu salah satu bahwa Nabi Muhammad selalu ingin membersamaikan umatnya bersama beliau. Ketika di dalam peristiwa Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu, salam untukmu wahai nabi, dan rahmat dan barokah. Nabi tidak ingin sendirian menerima salam rahmat dan barokah dari Allah itu. Nabi mengajak kita semua assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ini bagaimana Nabi kita itu memang Nabi yang selalu ingin selalu memikirkan umatnya, memikirkan kita semua untuk bisa bersama-sama beliau. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pada mulai ayat yang ke-51 ini menjelaskan tentang kejadian setelah kaum Bani Israel pengikut Nabi Musa itu diselamatkan Allah dari kejaran pasukan Fir'aun, dan pasukan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu. Kemudian ayat 51 ini melanjutkan kisah itu. Dan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam arba'ina lailatan, 40 malam. Ini di sini disebutkan bahwa setelah Bani Israel itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah itu, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah bagaimana setelah ini, karena kan sebelum waktu di Mesir itu kan Nabi Musa sudah menerima wahyu yang sudah disampaikan juga kepada kaumnya. Cuman belum lengkap gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan Taurat itu ya. Kitab suci Taurat itu tapi Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Gunung Tursina di lembah tua itu untuk menerima wahyu. Dan di situ Nabi Musa dijanjikan untuk mendapatkan wahyu itu setelah berkhulwat di situ selama 30 malam.
Kemudian itu yang disampaikan kepada kaumnya bahwa aku akan pergi ke Bukit Tursina, ke Lembah Tua untuk selama 30 malam untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat yang akan bisa menjadi petunjuk kepada kalian semua, pada kita semua, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang dijanjikan kepada kaum Bani Israel itu. Nah, pada kenyataannya ketika Nabi Musa pergi ke gunung Bukit Tursina itu, setelah 30 malam Allah menambahkan lagi 10 malam. Sehingga menyempurnakan di ayat yang lain, menyempurnakan 30 itu ditambah 10 menjadi 40 malam. Ya, ini disebutkan hanya yang 40 malamnya. Di ayat yang lain disebutkan 30, kemudian disempurnakan dengan 10 malam. Nah, di sini disebutkan wa idwa'atna Musa arba'ina lailatan, ingat-ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa dalam 40 malam itu, ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam itu, yang terjadi pada Bani Israel ini ternyata sudah menyeleweng, membangkang, melanggar ajaran-ajaran pesan-pesan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel ini. Padahal ketika Nabi Musa meninggalkan itu, Nabi Musa titip kepada saudaranya, sepupunya yaitu Nabi Harun alaihissalam untuk membimbing Bani Israel yang tertinggal di situ, yang selamat itu untuk membimbing, menjaga supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Harun alaihissalam enggak berhasil. Sebagian dari Bani Israel ini lebih terpengaruh oleh salah seorang tokoh mereka yang bernama Samiri, ya, untuk membuat sebuah patung berhala dari emas berbentuk lembu, anak sapi. Itu pada riwayat yang lain disebutkan itu terjadi mulai goyahnya itu setelah 30 malam. Karena Nabi Musa menjanjikan 30 malam, tapi kok belum nyampe. Jadi mulai meragukan, sebagian itu goyah gitu ya, untuk tetap mulai meragukan Nabi Musa, padahal ini sebelumnya melihat dengan mata kepalanya Fir'aun ditenggelamkan, dia diselamatkan dari Laut Merah itu ya. Nah, alhasil Samiri ini berhasil mempengaruhi sebagian dari Bani Israel itu untuk membuat patung lembu dari emas. Dalam sebuah riwayat, emas atau lembu yang dibikin patung ini adalah dari perhiasan orang yang dibawa oleh wanita-wanita Bani Israel pada saat itu, dikumpulkan, kemudian dicairkan dan dibuat lembu itu. Ada juga yang mengatakan dalam tafsir yang lain bahwa perhiasan emas itu adalah rampasan atau curian dari waktu dari istana Firaun. Jadi betapapun emas itu kemudian dicairkan dan dibentuklah patung lembu itu, dan kemudian mereka menyembah patung lembu dari emas itu. Kemudian tsumma takhottumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun, bahwa Bani Israel itu kemudian menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan segera setelah kepergian. Jadi enggak lama setelah Nabi Musa meninggalkan mereka, dan wa antum dzalimun, dan kamu itu Bani Israel itu benar-benar orang yang zalim. Nah, Nabi Musa ketika kembali dari menerima wahyu dengan membawa kitab Taurat itu, kembali ke tempat Bani Israel tadi diselamatkan tadi, melihat kondisi kaumnya menyembah
patung lembu dari emas itu marah dan kemudian juga marah kepada Nabi Harun alaihissalam. Apa ini? Kenapa ini? Kenapa bisa seperti ini? Bukankah aku sudah titip kepadamu untuk menjaga kaum kita ini untuk supaya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran gitu. Dan itu dalam riwayat disebutkan Nabi Musa memarahi Nabi Harun itu di depan kaumnya gitu, dan kemudian Nabi Harun meminta supaya berbicara sendiri ya. Jadi jangan engkau memarahi aku di depan kaum kita gitu ya, supaya karena nanti aku akan menjadi kehormatanku akan kewibawaanku akan turun gitu di hadapan kaum. Nah, pada intinya Nabi Harun mengatakan, aku sudah berkali-kali mencoba memberikan pesan, menasihati mereka, tapi sebagian dari mereka ini lebih percaya kepada Samiri dengan provokasinya gitu ya, untuk bisa mengikuti dia. Nah, kemudian Nabi Musa di ayat-ayat berikutnya mengatakan, "Tsumma afauna ankum." Kemudian kami memaafkan kamu, angkum, mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dan dari setelah kamu melakukan kezaliman itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian semua. Ini kan konteksnya mengingatkan Bani Israel bahwa berkali-kali diberikan nikmat gitu ya. Termasuk setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, mereka melakukan kezaliman yang luar biasa, menyembah patung anak sapi ya. Kemudian di tengah-tengah itu ada seorang nabi Harun. Kemudian setelah itu pun Allah memaafkan mereka. Kenapa Allah memaafkan mereka? Atau dijelaskannya di ayat berikutnya. Jadi bagaimana Allah memaafkan mereka itu dijelaskan di ayat yang ke-54 nanti. Jadi ini di ayat 52 itu masih menjelaskan mengingatkan bahwa setelah mereka melakukan kezaliman yang luar biasa itu, kemudian kami maafkan kamu. Kemudian juga diingatkan di ayat 53 itu bahwa wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah bahwa pada saat itu Nabi Musa itu datang dengan membawa kitab Taurat dengan furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Jadi kaum Bani Israel ini menyembah berhala, kemudian Nabi Musa datang, dalam kondisi seperti itu, dan nantinya Bani Israel itu akan dimaafkan, dan Nabi Musa datang itu dengan membawa kitab Taurat. Ini juga sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diingatkan di sini, supaya kamu tuh punya pedoman hidup ini, supaya kamu tuh bisa sukses di dalam menjalani kehidupan selanjutnya ini. Jadi setelah merdeka dari Fir'aun, apa yang harus kamu lakukan? Ini kamu sudah dapat petunjuk dari sini. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan yang menjadi latar belakang dimaafkannya mereka itu di ayat yang ke-54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu telah menzalimi, telah menganiaya dirimu sendiri dengan apa yang kamu lakukan itu, menyembah berhala setelah nikmat yang begitu banyak pada mereka. Bi'ittakhidhikumul ijla, dengan kamu menjadikan
ijla, anak sapi. Maka karena itu fatubu ila bariikum, maka bertobatlah kamu sekalian kepada bariikum, penciptamu. Nah ini faktulu anfusakum. Ini yang banyak sekali perbedaan pendapat di sini. Faktulu anfusakum ini kalau secara literal artinya adalah maka bunuhlah olehmu dirimu sendiri. Jadi bunuh dirilah kamu. Jadi Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk bertaubat atas kesalahan mereka menyembah patung berhala tadi, ijla tadi. Dengan cara apa bertobat itu? Kata Nabi Musa, diperintahkan oleh Allah dengan cara membunuh dirimu sendiri. Dzalikum khairul lakum inda barikum, dan itu lebih baik bagimu di sisi bariikum, sisi penciptamu. Fataba alaikum, maka dia akan menerima taubatmu. Nah, jadi latar belakang kenapa Allah akan memaafkan taubatnya Bani Israel pada saat itu dengan kesalahan yang fatal itu menyembah berhala, setelah begitu jelasnya itu adalah dengan membunuh diri. Nah ini yang di sini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengartikan dengan membunuh diri mereka yang bersalah itu, yang kan ini dalam cerita itu ada ratusan ribu ya Bani Israel itu yang menyembah berhala itu ada sekitar 70.000 dalam riwayat, angkanya macam-macam ya. Tapi cukup banyak yang menyembah berhala pada saat itu. Nah, yang menyembah berhala itu diminta untuk membunuh diri mereka sendiri. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, faktulu anfusakum ini adalah orang yang Bani Israel yang tidak menyembah berhala diminta untuk membunuh Bani Israel lain yang menyembah berhala. Kenapa anfusakum? Karena mereka ini satu kaum, jadi kita membunuh saudara kita itu sama aja dengan membunuh diri kita sendiri sebenarnya kan. Ayah membunuh anak atau anak membunuh ayah itu kan sebenarnya ini bagian diri kita ada di sana gitu. Jadi luar biasa ini hukumannya karena kejahatannya, kezalimannya juga luar biasa. Yang jadi tafsir yang kedua adalah orang-orang yang tidak menyembah berhala diminta untuk membunuh orang yang menyembah berhala. Maka dengan itu mereka semua akan diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau taubatnya diterima, itu yang dilakukan. Ada tafsiran ketiga yang mengatakan bahwa faktulu anfusakum itu adalah bunuhlah nafsumu, hawa nafsumu, itu yang dimatikan gitu ya. Jadi faktulu anfusakum itu bukan membunuh diri gitu ya, membunuh diri, tapi yang dimaksudkan adalah bunuhlah hawa nafsumu, egomu dari godaan-godaan duniawi. Ini yang tafsiran yang ketiga. Jadi bukan membunuh secara fisik, tapi meminta untuk membunuh hawa nafsu. Ada juga tafsiran yang keempat yang mengkaitkan menyamakan dengan ketika Nabi Allah Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Kan itu juga diminta menyembelih, dan kemudian Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu, dan kemudian setelah mau melaksanakan ternyata Nabi Ismail itu diselamatkan dan diganti dengan
persembahan yang agung gitu ya, disingkatkan itu, disebutkan di dalam Al-Quran itu ya. Jadi perintahnya untuk membunuh, tapi sebenarnya itu adalah ujian untuk Bani Israel, apakah akan mematuhi perintah itu atau tidak. Kenyataannya tidak membunuh gitu. Betapapun ini adalah perbedaan pendapat ini pada intinya menyebutkan bahwa dapat kita ambil maknanya bahwa ini kejadian atau kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel ini memang kejahatan yang luar biasa, sehingga cara tobatnya juga tobat yang luar biasa. Bahwa kalau kita artikan sebagai itu membunuh itu pun, faktulu anfusakum itu juga itu yang terbaik kalau memang Allah memerintahkan itu gitu ya. Dan membunuh atau kalau dengan dibunuh itu kemudian mereka selamat, diampuni kesalahannya, maka mereka sebenarnya beruntung gitu. Dan membunuh itu juga kan tidak selalu berarti negatif ya. Seperti juga misalnya kita melihat di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, yang Nabi Khidir membunuh seorang anak ya, diperintahkan oleh Allah membunuh seorang anak. Artinya membunuh itu bisa positif bisa negatif juga. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang diingatkan oleh Allah di dalam surat ini kepada Bani Israel yang berada di Madinah, yang menjadi umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka itu leluhur mereka itu telah melakukan mendapat kenikmatan, kemudian melakukan kesalahan yang besar, dengan harapan mereka tidak mengulangi kesalahan itu, tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya itu, karena hukumannya juga berat gitu. Faktulu anfusakum, dibunuh mereka itu oleh saudaranya sendiri atau oleh dirinya sendiri, untuk supaya mereka itu diterima tobatnya. Sesungguhnya innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi ayat-ayat kita ini mengingatkan kepada kaum Bani Israel ya, yang ada di Madinah itu supaya tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh leluhur mereka dulu. Leluhur mereka dulu dikasih nikmat yang luar biasa, diselamatkan dari Fir'aun, padahal sebelumnya dibunuhin anak-anak lakinya, perempuannya dibiarkan, dikejar di Laut Merah dibelah, dan bukan hanya diselamatkan tapi musuhnya ditenggelamkan gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa. Dan pada saat itu kaki mereka itu istilahnya belum kering dari laut itu, masih bekas itu masih kelihatan, masih nyata. Mereka sudah membelot gitu ya. Dan itu kemudian kesalahan itu diganjar dengan hukuman yang sangat berat, yaitu membunuh mereka, membunuh orang yang menyembah berhala itu, supaya taubat mereka diterima. Sehingga harapannya dengan diingatkan ini, mereka Bani Israel, kaum Yahudi yang ada di Madinah itu bisa teringatkan supaya tidak mengulang kesalahan leluhur mereka. Itu mungkin beberapa ayat yang kita bahas pagi ini. Insya Allah nanti kita perkaya dengan diskusi. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Mangga Pak. Terima kasih Pak. Demikian Bapak, empat ayat tadi yang dibahas oleh Pak Umar tadi. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Ayat. Saya mencoba mengulang dan sedikit komentar saya kemudian. Pada ayat 51 Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang Israel. Ini menarik karena apa? Karena hanya dengan ditinggal hanya 40 malam sudah membelot gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah, ditinggal Rasulullah sekian abad gitu. Tapi alhamdulillah kita
Nggak pakai nabi lagi. Ya. Itu Nabi Harun ada. Iya, Ini nggak ada nabi. Padahal ada Nabi Harun ya, masih bulat kita bersyukur dengan Rasul kita di Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kita tetap istiqomah sebagai pengikut Rasulullah SAW. Selanjutnya ayat ke 52 ini saya kemudian sudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Ini pun bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Banyak serta Maha Pengampun itu menurut saya. Dan yang ketiga, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat dan Furqan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Ini yang saya ada sedikit melitik Pak Umar antara Taurat dan Furqan. Furqan ini apakah itu Taurat juga maksudnya? Karena Taurat itu apakah di Taurat itu ada beda juga dengan Al-Quran? Karena Taurat itu kan petunjuk juga. Ini apakah maksud Furqan ini Al-Quran? Nah, ini yang pertama yang saya ingin komentar sedikit ya nanti setelah kita dapatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir mengenai ayat ke 54 mengenai kalimat fakulu anfusakum. Ini mohon maaf ya, saya berpikir ada beberapa tafsir, saya kok cenderung kepada tafsir yang ketiga Bang, yang apa dia sampaikan Pak. Maksudnya bunuhlah nafsumu, ya baik saya, bukan bunuhlah dirimu, fisikmu, gitu ya. Karena harus dibunuh untuk nafsunya, itu nafsu kemurtakannya itu harus dibunuh, itu kan tafsir yang ketiga menurut saya. Saya kira itu mungkin, makanya di sinilah kadang-kadang orang menafsirkan secara literal fakturu anfusakum, bunuhlah dirimu. Padahal membunuh diri itu kan tidak boleh sesungguhnya. Nah, saya kira itu mungkin Pak dan Ibu-ibu. Mungkin ada komentar sebelum ditanggapi oleh Pak Umar. Silakan Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaitan tentang Yahudi ini Pak, tadi Bapak sendiri mengatakan dalam 30 hari, 40 hari bisa. Tadi Oba mengatakan sampai 70.000 berapa yang terpengaruh, ya, terpengaruh oleh seseorang tokoh yang bernama Samiri. Kan yang terornya itu Samiri yang bisa membuat orang dalam waktu singkat ingkar kepada Allah. Padahal sebelumnya udah ada kejadian membelah Laut Merah tuh. Itu suatu mukjizat yang ditunjukkan yang sangat dahsyat. Tindakan jadi berubah. Ini hebatnya si Samiri, ya. Nah, kemudian kebetulan saya beberapa sebulan lalu saya baca tulisan atau itunya khutbahnya Buya Ahraji Hasim yang mengatakan persis peristiwa ini. Nah, dia bercerita siapa itu Samiri. Samiri itu seorang anak yang diinginkan lahir orang tua. Ada orang tua ya Pak ya, yang sangat menginginkan anaknya. Udah mencoba ke apapun, ke dokter manapun, ke tabib manapun, nggak punya anak aja. Sehingga ini dari Ibnu Ibnu Daud ya, yang diceritakan oleh Buya itu. Nah, kemudian masuklah Ajajil. Ajajil itu adalah setan yang menggoda Adam dulu, Pak, waktu di surga. Masuklah Ajajil, memberitahukan, merubah jadi manusia, memberitahukan bahwa kalau kamu ingin punya anak, kamu harus melakukan hubungan suami istri di kuil setan lah gitu di sana, di Irak, dicerita di Irak. Nah, kemudian terjadilah hubungan itu yang sebenarnya pada saat hubungan terjadi si Ajajil masuk dalam hubungan itu secara gaib ya, masuk melahirkan anak itu. Anaknya disebut Musa juga karena dulu sesudah anak lahir itu terjadi banjir besar di Irak. Kemudian anak itu terhanyut ke satu pulau.
Nah, dinamakan Musa karena Musa itu kan kaitan dengan air ya Pak Umar ya. Sama dengan Musa ini pun kaitan dengan air di Sungai Nil. Itu pun disebutnya Musa bin apa saya lupa lagi. Musa bin Samun kalau nggak salah. Yang Ajajil itu karena dia disebut itu karena dia terhanyut ke pulau. Nah, Allah ini kan orang anak istimewa, anaknya Ajajil Pak. Orang setan, raja setan yang menggoda Nabi Adam. Allah menaruh perhatian besar, mengutus Nabi Jibril untuk membimbing anak ini, memberikan zikir-zikir yang apa untuk ke Allah. Tapi dasarnya setan itu Pak ya, dasarnya sumbernya itu rajanya setan ya tetap itu. Nah, dia mempunyai kemampuan sangat luar biasa. Dia makhluk ciptaan Allah, manusia yang bisa mengetahui aja berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Dia diajarin zikir-zikir. Itu istimewanya Ajajil itu yang kedepannya menjadi Dajjal Pak. Jadi Dajjal ke depan, Dajjal itu lahir bersamaan dengan zamannya Musa. Nah ini cerita ada ini ya, supaya karena ini menyangkut manusia istimewa Pak, bisa dalam waktu 40 hari hampir berapa puluh persen. Nah kemudian Ajajil itu kan di sana masuk terhanyut kemudian ke darat. Di darat itu bergabung dengan zaman itu dengan pengikut Nabi Musa, terus dia membuat provokasi begitu. Karena niatnya memang demikian. Nah kemudian dia pun menciptakan lembu bisa melenguh, itu kan luar biasa, teknologi yang luar biasa yang sangat kayak lembu hidup. Makanya orang sangat pengikutnya tuh pengikut Nabi Musa sampai yakin ini lembu itu hidup, bisa melenguh gitu, ngok gitu kayak lembu. Karena dia dibuatnya juga Pak. Kalau yang saya baca di tulisan lain dari campuran tanah bekas injakan malaikat Jibril. Tanahnya diambil bekas Nabi Jibril disambulkan dengan emas itu. Jadi memang istimewa. Ini istimewa secara dari emas, kemudian juga ada hal yang supranatural masuk. Sehingga itu jadi kalau lembunya nggak istimewa, saya kira orang Israel kan mikir Pak, lembu ini mah kayak hidup. Sehingga inilah mungkin si Mesia calon ini ya luar biasa. Nah akhirnya betul di ujung cerita akhirnya Nabi Musa marah yang tadi disuruh bunuh diri itu betul. Kemudian pas Ajajil si Samiri kan ditangkap oleh Nabi Musa. Raja daripada Biang Kerok itu kan ditangkap ini tokoh utamanya. Waktu mau dihukum Nabi Musa, malaikat Jibril datang ke Musa mengingatkan bahwa ini bukan bagian kamu. Nah, ini manusia istimewa, ini bukan hak kamu untuk membunuhnya. Allah untuk mentakdirkan dibunuh oleh Nabi Isa. Kan ini nanti akan datang lagi Nabi Isa ke berikut di periode akhir zaman bertemu membunuh ini Samiri. Jadi Samiri itu nanti dalam periode berikutnya waktu Nabi Zakaria itu yang menebang pohon di mana Nabi Zakaria masuk itu Samiri lagi Pak. Tapi dengan nama yang lain ya, yang dengan nama. Jadi dia hidup kan sampai akhir zaman si Samiri ini. Dajjal itu hidup sampai akhir zaman dan dia karena dia mendengar bahwa dia hanya akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dia terus mencari sampai jamin siapa Nabi Isa, di mana Nabi Isa yang itu. Untuk dibunuh, termasuk Nabi Zakaria kan keluarga Nabi Isa. Itu di ini Pak, waktu lari ke pohon ditebang si Samiri. Tokonya itu Samiri itu, gitu lah. Nah ini saya hanya segar tambahan informasi kaitan Samiri yang sangat luar biasa itu Pak. Ternyata ada versi lain ya. Ini namanya juga kan versi dari Ibnu Daud seperti itu. Ini hanya tambahan aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Pak Wawan, apa yang disampaikan Pak Wawan pada sebelumnya dari Buya Al-Razi ya, Al-Razi Hasim. Al-Razi Hasim ya, memang masih muda tapi pengalaman beliau juga banyak, dia juga kadang-kadang seperti apa. Ini saya mau ingin kita diskusikan. Nanti sesungguhnya Samiri ada Umar, Samiri ada. Hanya kita bagaimana kekuatan kita itu menghadapinya, gitu ya. Ya dalam bentuk apa saja Samiri itu ya kan, karena sepanjang masa sampai nanti ya. Saya kira itu mungkin Pak. Silakan Pak, mungkin masih ada waktu kalau Iya. jadi waktu.
Ya, menarik ya. Apa namanya? Memang sosok Samiri ini yang jelas sosok yang istimewa ya, yang bisa apa namanya? Mempengaruhi sebegitu banyak orang, sementara baru aja ngelihat suatu kejadian yang luar biasa, dia diselamatkan dan musuhnya dimatikan gitu. Tapi berhasil mempengaruhi gitu. Ya, dalam riwayat-riwayat itu memang banyak apa namanya kisahnya, tapi ya mungkin ada tambahan-tambahan yang kita nggak tahu ya, kita nggak bisa memastikan yang mana yang benar-benar apa benar gitu, mana yang tapi banyak sebenarnya hikmah yang kita bisa ambil ya. Salah satunya tadi yang tadi disampaikan juga Pak Wawan, bagaimana teknik Samiri mempengaruhi itu ya. Dia mencampurkan. Jadi kan ketika Nabi Musa dijemput oleh Jibril itu ya untuk ke apa Bukit Tursina itu, bekas tapak-tapak kudanya itu setiap tapaknya itu bekas tapaknya itu langsung ditumbuhin apa namanya tumbuhan rumput. Jadi saking apa namanya luar biasanya gitu ya. Sehingga bekas tapak-tapak itu adalah bekas tapak-tapak yang luar biasa. Nah, si Samiri ini pinternya ngambil tanah itu dimasukkan, jadi di atasnya lembu itu ada sebuah cekungan gitu ya. Itu ditaruh di situ. Ini apa namanya bekas tapaknya Nabi kita yang tadi untuk menerima wahyu dari malaikat gitu. Ini artinya dicampurkan gitu antara sesuatu yang apa namanya kelihatan benar dicampurkan dengan kesesatan tadi gitu ya. Sehingga sebagian oh iya betul ya. Terus apalagi ada apa namanya magic lain yang apa namanya terlihat oleh mereka seolah-olah seperti betul gitu. Jadi cara teknik-teknik ini kan apa namanya ya sampai sekarang juga masih dipakai gitu ya. Mencampurkan apa namanya yang benar dengan yang salah gitu ya. Itu sampai sekarang masih dipakai dan itu sangat efektif mempengaruhi orang gitu ya. Istilah sekarang apa half truth. Jadi benar, ada benernya tapi dicampurin sama itu untuk apa namanya mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Jadi cara-cara seperti ini memang bukan teknik baru, ya, teknik yang sudah digunakan dari sejak zaman sebelum ya tadi Samiri aja sudah pakai gitu. Sekarang dipakai itu sebenarnya apa namanya sudah kuno sebenarnya, cara-cara kuno tapi masih efektif aja gitu ya. Nah, apakah kemudian sosok Samiri ini yang kemudian dipertahankan hidup bahkan nanti sampai dan itu adalah sosok Dajjal itu memang ada riwayatnya seperti itu Pak ya. Tapi wallahu a'lam apakah itu adalah sosoknya sendiri yang dipertahankan atau tadi seperti kata Pak Arief tadi, Samiri yang apa cloningan Samiri itu yang sebenarnya ada terus yang nanti akan menjadi musuh besar gitu di akhir zaman nanti muncul itu. Jadi kisah-kisah itu apa namanya bisa kita ambil pelajarannya ya, walaupun mungkin kita bisa ambil seluruhnya atau mungkin sebagian atau tapi pelajaran yang diambil tekniknya, kemudian bagaimana tadi mempunyai keturunan tadi itu, bagaimana hubungan suami istri itu harus terjaga supaya kan doa mau hubungan juga kan jangan sampai ada setan terus campur di situ. Nah ini kan juga kayak gitu. Jadi ada hikmah-hikmah ajaran-ajaran yang tersimpan di situ ya. Kita terlepas kita mau ambil kisah itu secara total atau mau ambil hikmah-hikmahnya, saya pikir itu kisah yang sangat menarik dan banyak hikmahnya gitu saya pikir. Terima kasih Pak Awan. Terima kasih Pak. Mungkin ada Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Sebelum Pak Aris. Oh iya, nanti Pak Aris. Ini logika Pak. Udah katanya beliau.
Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya diskusi jadi sebenarnya memang kita mau ngambil apa jadi memang itulah menunjukkan bahwa betapa Al-Quran itu memang luasnya samudra sangat luas gitu, punya banyak itu. Apalagi tadi tambah satu lagi misalnya Buya Razi gitu ya. Saya tahu Buya Razi itu kayaknya munculnya juga belakang-belakangan ya. Dulu kan Buya yang satu lagi, Buya yang di Cirebon itu yang lebih dulu ya. Buya Yahya itu lebih dulu ya. Buya Razi muncul lagi. Jadi kalau tambah lagi barangkali banyak lagi nanti. Azazil dan sebagainya itu kan itu. Jadi barangkali dari 4 ayat yang disampaikan oleh Pak Umar tadi bahwa memang yang menarik 2 kali ya. Satu tentang sapi sebagai sembahan dan satu lagi itu kitalun anfusakum itu. Yang tadi Pak Arif menambahkan itu jangan anfusnya tuh nafsu gitu ya. Anfusnya juga bisa juga nafsu itu manusia juga bisa Pak. Jadi tapi ada kitalun gitu, ada kital gitu ya. Kalau kita baca dalam ayat tentang kital itu kan kutiba alaikum kital kan itu. Ada perangi kan begitu kan. Jadi memang banyak, akhirnya kita mau ngambil mana gitu ya. Apakah itu perangi itu? Anfusakum juga bisa juga di antara kamu. Atau anfusakum itu perangi itu orang-orang yang tadi itu yang menyembah patung. Pertama mengenai sapinya sendiri kan sisanya kan memang di India dan Hindu ya. Sapi itu ya. Ada yang patungnya disembah dengan patung emas. Ada juga sampai kotoran sapinya juga jadi apa itu kan sampai orang yang intelek, orang terhormat bisa gitu. Jadi memang luar biasa. Nah, jadi saya teringat dengan perilakunya Samir itu. Jadi saya takut itu saya kebetulan saya punya langganan servis mobil Honda itu teknisinya Samirin namanya. Jangan-jangan itu gitu ya. Jangan-jangan muncul di sana Samirin gitu. Jadi terdakwa kan gitu. Nanti kalau ada nama Ajajil juga itu jangan-jangan setan yang mengganggu Adam dulu. Padahal penafsiran saya pribadi baca itu kan lagi zaman Adam kan manusia itu kan Adam dan Hawa ya. Anaknya aja belum lahir ketika digoda sama setan. Sementara setan sama iblis saja kan bahasan kita yang lalu kan iblis itu kan sifatnya kan baru membantah gitu ya. Membantah masih pasif kan. Kalau sudah setan itu sifatnya sudah membunuh, mengajak itu. Ada objek yang bukan individual tapi sudah sifatnya aktif itu. Nah, tambah lagi dan yang disampaikan Buya Razi gitu. Ada Ajajil itu setan yang dulu menggoda Adam. Ini jangan-jangan padahal setan sama iblis itu penafsiran kita selama ini bahwa iblis dan setan itu bukan makhluk tapi adalah sifat menggoda. Jadi pada minal jin nanti wanas pada jin dan manusia gitu. Sebenarnya jin manusia itu sendiri yang kan kita juga di setiap hari kan ada menggoda ada menggoda itu bentuknya manusia nanti itu barangkali habis gimana. Jadi kita bagi-bagi ini porsinya porsi Pak Umar, porsi Pak Arif, porsi Pak Wan. Tapi yang kita ambil insya Allah adalah dari itu ya kita memang akhirnya walau alam bisawab gitu. Karena tafsir banyak gitu. Jadi tadi kita sendiri kita anfusakum tadi apakah kalau saya disuruh bunuh diri itu nggak mungkin Allah dan Rasulnya termasuk Musa alaihissalam itu nggak mungkin perintahkan manusia bunuh diri karena bunuh diri kan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau bunuhlah nafsumu atau bunuhlah keinginan manusia barangkali seperti itu. Tapi ada kita juga perangilah barangkali orang-orang yang tadi itu yang menjadikan anak sapi jadi sembahan. Barangkali seperti itu. Jadi banyak memang tafsir. Jadi menarik tadi adalah satu, sapi itu memang adanya sekarang tinggal di Hindu aja di India. Kedua, kita anfusakum tadi adalah memang barangkali menurut saya seperti Pak Arif tadi menyampaikan barangkali bukan suruh bunuh diri, tapi memang perangi itu atau habiskan, hancurkan sistem itu. Siapapun yang membawa itu membawa pesan-pesan itu sampai sapi jadi itu walau lebih sawab kita tidak tahu ketika itu seperti apa ya. Tapi dari pelajaran kita yang terakhir 4 ayat ya banyak jadi Pak Umar banyak yang kembali kepada diri kita dan juga dibimbing oleh kita semua oleh Pak Ustadz, Pak Asep, Pak Umar itu. Jadi kita semua nanti lihat insya Allah hasil daripada diskusi kita tuh akan banyaknya nanti kita seperti apa. Saya kira itu aja Pak. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak ya.
Ibnu Katsir, saya sudah punya bukunya. Ibnu Katsir itu bagaimana pendapat para ulama yang berbeda. Para mufassir ya Pak, katakan saya setuju dengan Bapak perbedaan pendapat. Jadi kembali lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuat dalam misawab, ya. Hanya Allah yang mengetahui makna dengan Rasulnya. Mufassir bahkan mohon maaf, Buya Sakur juga ada beberapa hadis sahih yang beliau juga pas gitu ya, mengatakan menentang tidak, tapi beliau mengkritisi. Padahal sahih. Itu satu contoh. Setingkat Buya Sakur ya, setingkat Quraisyah dengan Buya Sakur itu hampir menurut pendapat saya sama lah, karena pernah Buya Sakur mengatakan minta pendapat kepada Quraisyah, bagaimana pendapat Quraisyah? Dijawab oleh Anda yang lebih tahu daripada saya. Segitunya ya, ilmunya Buya Sakur gitu ya. Itu satu contoh tampak alasi. Apalagi saya membaca, sering mengikuti, ini menarik sekali. Mungkin Pak Wawan juga sering. Agus Mustafa, itu saya punya buku, 2 buku. Beliau memang para puluhan buku yang saya pakai pusaran Ka'bah itu dia bahas satu buku. Bagaimana magnet pusaran Ka'bah itu bagus. Awal itu mempunyai kekuatan magnet yang sangat tinggi, gitu ya. Itu juga dibahas satu buku. Mengenai Adam juga dari Adam 4 buku. Bagaimana Nabi Adam dan Nabi Hawa itu dilahirkan sesuai dengan sunnah Allah, gitu ya. Secara ilmiah, ya, itu juga Agus Mustafa ya. Itu pendapat-pendapat para ahli pikir sekarang. Itu mendapat masukan dari kita, sungguh begitu ya. Hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu kita menafsirkan jangan macam-macam lah artinya. Yang penting kita dalam hal ini Abdul bin Nas. Apalagi kemarin saya membaca apa yang sharing dari Pak Umar mengenai ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu bagaimana mengenal Allah. Jangan seperti kesimpulannya jangan seperti Siti Jenar gitu ya. Karena Allah mengatakan kalau ingin bertemu dengan saya, datanglah kepada orang yang sakit. Kalau ingin bertemu dengan saya, datanglah kepada orang miskin yang kelaparan dan bantulah. Itu mengenal saya. Itu ada saya di situ. Kan tinggi ilmunya itu. Nah itu maknanya. Saya kira itu mungkin Pak Aris, silakan Pak Aris. Mungkin mau sebelum ditutup. Pak Aris. Saya menggarisbawahi saja ya dari diskusi ini juga dari tafsir apa yang disampaikan kemudian ada jawaban kemudian apa Pak Dahlan juga menambahin. Jadi memang Quran ini kan saya membayangkan itu seperti sesuatu yang tersegmen gitu kan. Kita mau ngambil di mananya gitu. Bisa juga itu kita ngambilnya secara fisik aja, secara harfiah nampak gitu kan. Itu kita kupas gitu kan. Asal niatnya dalam rangka untuk thalabul ilmi dan pendekatan diri kepada Allah, mungkin dari ngambil kulitnya itu saja kita akan difahamkan juga dan kita yakin di situ gitu kan. Ada juga orang yang terlampau dalam masuk ke dalam tapi malah dia terjerumus. Artinya mungkin bisa juga niat awalnya bagus gitu ya. Tapi kan bukanlah semakin dalam itu bahayanya juga semakin tinggi gitu kan ya. Di dalam satu perjalanannya kita bisa tergelincirkan gitu. Karena kan sifat setan itu kan yang tadi disampaikan Pak Tahan itu setan itu dinamis. Itu mereka menggodanya itu seperti orang dagang saja. Jadi, kalau bisa untung besar, nggak bisa untung kecil, enggak apa-apa. Kalau nggak bisa pakpuk tapi rusak ininya, nggak apa-apa gitu. Pokoknya gitu aja. Intinya larinya ke sana dan saya meyakini juga mungkin itu juga skenario Allah gitu. Jadi dia tuh menapakan itu ya
bukan apa-apa ini. Setan itu memang makhluk Allah yang paling luar biasa gitu kan ya. Karena selain setan mungkin nggak kuat juga jadi objek pelengkap penderita yang kayak gitu itu kan. Ya, hanya setan yang hanya iblis yang mampu kan gitu kan. Kalau setan kan setan itu kan bukan ini ya, bukan makhluk tapi sifat gitu kan ya. Jadi udah sisinya sifat, karena manusia juga bisa kalau terjangkit penyakit itu dia jadi setan juga, jin juga bisa gitu kan ya. Nah sehingga tadi kalau dikatakan Pak Wawan bahwa itu akan muncul di setiap saat itu ya karena itu sistem gitu kan. Apakah wujudnya selalu akan manusia? Bisa manusia, bukan sistem ya tinggal nempel kemana saja. Kalau sampai nempel ke manusia, manusia itu sampai luar biasa seperti itu gitu. Kalau nempel suatu hal gitu kan ya, sistem itu, wah itu sistem juga luar biasa gitu kan ya. Dan kalau dikatakan bahwa sesuatu itu tadi itu hebatnya setan itu tadi kan seperti tawar menawar gitu kan, dan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil itu keahliannya dia. Jadi kita juga sering seperti itu. Kita itu makanya kan pesannya di agama kita itu baik, kita iman itu betul-betul harus kita murnikan. Kita kan enggak, karena kecampur-campuran gitu kan. Ya, orang mengatakan ada teman-teman kita yang selalu menyampaikan ada TBC itu ya, kurofat bid'ah, kurofat, ya itulah. Kita suka mencampurkan kayak gitu kan, karena apa? Mungkin ada yang kita merasa nyaman mencampurkan, ada yang kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya kecampuran gitu kan ya. Makanya kan selalu kita di ajaran agama kita setelah kita beribadah, berbuat sesuatu, itu harus kita pintar untuk mengembalikan kepada Allah. Artinya mana ada perbuatan kita itu sempurna, tidak bisa, kecuali disempurnakan oleh Allah. Kan kemarin saya juga sampaikan bahwa Allah hanya akan menerima amalan yang sempurna. Amalan yang cacat Allah tidak bisa menerima. Nah, untuk bisa sempurna Allah yang menyempurnakan. Makanya kita kembalikan kepada Allah supaya di dalam setiap kita beramal itu jangan menganggap bahwa itu amal kita. Amal kita tidak, ada pertolongan Allah. Kita berbuat bagus, berbuat apa sajalah. Itu kan skenario Allah gitu. Sehingga kita harus larinya pintar untuk mengembalikan supaya kita selalu terjaga, dan hanya kepada Allah lah petunjuk itu akan kita harapkan, dan keselamatan itu ya hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ininya seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita setiap saat selalu diulang-ulang dan selalu diperingatkan, bahkan ilmu itu kadang sudah masuk ke dalam diri kita, hilang saat amaliyah tidak terlaksana. Karena itu bodohnya kita bagi manusia. Tadi Pak Arif menyampaikan bahwa semakin lama saya itu seperti ilmu saya itu semakin bodoh saja. Sudah ada takaran, masing-masing orang itu takarannya oleh Allah, sehingga segala sesuatu itu sebenarnya kita kembalikan kepada Allah saja. Jadi kalau orang menganggap wah ini pandai, pintar sekali, enggak pandai kita, sesuai dengan yang Allah porsikan, kira-kira seperti itulah. Nah, masing-masing kita itu adalah penciptaan yang luar biasa oleh Allah, dan kita di segmen oleh Allah, kita akan membawa hal-hal yang oleh Allah sudah diminta untuk diperankan oleh kita. Kita jalankan saja peran kita masing-masing. Jangan lupa engkau akan kembali kepada Allah, dan kembalilah kepada Allah. Ya, banyaklah ajaran-ajaran di agama kita. Nah, intinya kalau kita kembali ke surat Al-Fatihah, kita semua ini dalam rangka perjalanan pulang. Dan perjalanan pulang itu oleh Allah sudah, jalannya banyak.
Cuman kita selalu memohon, ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus gitu, supaya maksudnya jalan yang lurus yang tepat. Nah, kemudian ya Allah, peliharalah aku sehingga aku akan kembali kepadamu dengan selamat. Dengan Allah tersenyum dan kita pun tersenyum. Saya kira itu saja, terima kasih. Itu saya ingat pada yang waktu Nabi Adam Allah ingin menciptakan makhluk ini sebagai khalifah di muka bumi kan, dibantah oleh, bukan dibantah ya, di apa ya, oleh malaikat ya, bahwa akan menumpahkan darah. Itu mereka sudah menyelamatkan, mengetahui bahwa akan menumpahkan darah gunung-gunung dan sampai sekarang demikian. Tapi Allah menekankan, ini kamu malah tak kamu kan begini. Aku yang lebih tahu daripada kamu. Hanya Allah yang tahu skenario ini di dunia ini apa. Tetapi saya sependapat dengan Pak. Kita berusaha untuk berbuat baik lah kira-kira ya. Dan kalau kita beramal, ya bukan karena amal kita. Itu memang kehendak Allah. Dan kita harus bersyukur gitu. Ya, Baris harus bersyukur. Kenapa? Ya Allah, hamba bersyukur. Hamba tersentuh untuk berbuat baik pada orang. Itu harus bersyukur. Dan harus dipelihara. Saya kira itu mungkin. Mohon Pak Allah sebagai penutup Allah dalam waktu ini. Iya, terima kasih. Jadi ayat-ayat kita yang kita bahas pada pagi hari ini itu kembali mengingatkan ya. Ini kan mengingatkan bukan sekali dua kali ya untuk Bani Israel ini, dan sebenarnya juga untuk kita semua, bahwa kita harus setiap saat itu mengingat-ingat berbagai kenikmatan yang pernah diberikan kepada kita, baik itu yang sifatnya lahir, fisik, seperti tadi di sini dicontohkan Bani Israel itu disiksa sama Fir'aun, dibunuh, kemudian perempuan-perempuannya dihinakan dan sebagainya. Itu adalah siksaan fisik ya. Maupun kenikmatan yang sifatnya batiniah seperti diturunkannya kitab Taurat dan Furqan ya. Furqan ini tadi pertanyaan Pak Arif ya. Furqan ini juga ada kitab suci dari Allah, itu semuanya juga disebut sebagai Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang harus disyukuri juga. Juga kita di sini juga diingatkan supaya kita juga mengingat-ingat kesalahan orang-orang sebelumnya. Jadi kesalahan orang-orang sebelumnya supaya kita nggak mengulangi lagi, karena akibatnya bisa fatal. Gitu ya. Di sini bahkan ada hukumannya itu adalah faktulu anfusakum. Ya, terlepas apakah kita tafsirin mana yang mau kita ambil, tapi yang jelas hukumannya berat lah ini gitu ya. Hukumannya berat terhadap seseorang yang mensekutukan Allah di saat baru saja dia menerima sebuah nikmat yang luar biasa gitu ya. Itu ibarat orang sudah dikasih tahu udah ini ya gitu. Sesaat berikutnya dia membangkang terhadap itu sebuah kesalahan yang besar dan hukumannya juga pasti berat gitu ya. Jadi kita juga diminta untuk mempelajari itu kesalahan-kesalahan orang dulu itu seperti apa yang berakibat sangat fatal ini, supaya kita tidak mengulangi lagi. Dan kemudian yang juga sangat penting untuk kita ambil di sini adalah betapapun besar kesalahan, Allah itu Maha penerima taubat. Ketika kita mau memohon ampun, mau taubat, benar-benar taubat gitu ya. Ini faktulu anfusakum ini kan simbol sebuah penyerahan diri gitu ya, penyerahan diri kita
kepada Allah, terserah deh, Allah mau apa, aku minta ampun, aku mau mengakui salah gitu ya, aku apapun hukuman yang engkau jatuhkan aku terima, maka sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan Maha pengasih dan penyayang. Ini poin-poin penting yang saya kira perlu digarisbawahi di ayat-ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah mengampuni, maafkan kita semua. Saya kembalikan lagi Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebelum tutup, mungkin Bapak mau ada ya? Ada yang memiliki kan? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Memang benar ya Bapak, ini sedikit nanti ini panjang gitu kan. Mengenai saya ingin membahas juga mengenai tobat Fir'aun. Nah ini panjang. Memang ada beberapa saya membaca dari pendapat Ahmad Nawawi tidak diterima tobatnya Fir'aun itu. Nah ini yang timbul pertanyaan. Padahal Allah Maha penerima taubat. Bahkan kisah kasih yang orang membunuh 100 orang, tobatnya diterima. Gitu ya kira-kira. Ini perlu dipertanyakan dengan dari yang lain. Saya kira itu mungkin Bapak. Nanti ada mungkin proses. Ya, kalau ini ada ayatnya ya. Oh, ada ayatnya. Ayatnya yang mengatakan bahwa kisah taubatnya Fir'aun itu adalah ketika nyawanya sudah tenggorokan. yughorghir. Oh, iya, di tenggorokan. Jadi kalau nyawa itu sudah di tenggorokan, orang itu sudah diperlihatkan. Jadi sudah nggak laku lagi mau tobat. Oh kamu sudah lihat kok, sudah tahu bakal kemana gitu ya. Atub al-an faqad asaita qabla. Sekarang baru sekarang. Mestinya kemarin di atas sebelumnya gitu. Itu ada ayat. Ada ayat. Kalau dengan ayat sudah jelas. Iya. Kalau hanya pendapat Ahmad Gaudi itu saya hanya perlu dipertanyakan. Iya. Kalau ayatnya itu betul itu sudah. Nah itu satu contoh juga. Betul aja kita ini jadi pelajaran juga itu. Kisah Fir'aun itu pelajaran bagi kita agar tidak cepat bertobat. Kalau yang kisah itu sudah sempat bertobat tapi belum meninggal ya. Iya. Meninggal. Bahkan diukur oleh para dua malaikat saling berdebat gitu. Malaikat saja berdebat, apalagi kita kan ya berdebat. Menang masih masih bagus. Saya kira itu mungkin. Oke, kalau istihad itu katanya kalau benar dapat 2, kan? Kalau salah 1, kalau diam mau. Masih berpendapat. Iya. Ya inilah manfaat dari diskusi menambah pengetahuan kita ya kan, keyakinan kita agar supaya ini. Saya kira itu bahwa yang ada rekomendasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Umar, Pak Dahlan, Pak Awan, Pak Aris, Pak Aceh, saya ini sudah ya. Terima kasih Pak atas Pak Ustaz Aziz, terima kasih ya. Mudah-mudahan kajian pada pagi ini pada hari ini dapat berkah Allah SWT. Amin. Hingga tetap kita di jalan yang lurus ini suratul mustaqim. Setelah itu mari kita tutup di sini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.